Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan fayufaqihu fid din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah memberi kesempatan buat kita ba'da maghrib hari ini untuk sama-sama taklim. Bagi yang yakin dengan akhirat, maka pertemuan ini amat sangat berharga. Sesuai dengan sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti selesai atau kembali. Tidak sampai 45 menit, tapi Allah memberikan pahala jihad ilmu yang sempurna. Alhamdulillah. Kita lanjutkan tadabbur ayat yang ke-37 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat, maksudnya diajarkan oleh Allah dari Tuhannya, dari Allah. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam adalah surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Nabi Adam diajarkan ini? Ya karena Nabi Adam nggak tahu cara menebus kesalahannya. Kan beliau memakan buah, mendekati pohon dan memakan buah. Kalau yang menyebut khuldi itu adalah iblis, ya. Jadi dia digoro-goroin kalau bahasa Jelupang. Ente kenapa nggak boleh deket-deket pohon ini? Nggak tahu. Karena di pohon ini disebut pohon kekekalan. Kalau ente deket makan, ente bakal kekal. Makanya ente nggak boleh makan. Karena bisa jadi ente kagak dikehendakin sama Allah kekal. Maka mendingan makan baik. Kira-kira gampangnya begitu bahasanya. Jadi Nabi Adam nggak tahu caranya menebus kesalahan. Kalau bahasa kita mah taubatnya belum tahu nih. Maka diajarin. Enaknya Nabi Adam begitu. Wa 'allama Adama asma'ullah. Semua diajarin sama Allah. Lah orang Nabi Adam belum ada sekolahan waktu itu, buru-buru sekolah, orang aja belum ada. Sementara beliau ditasbihkan oleh Allah sebagai utusannya, maka diajarkan semuanya. Dan alhamdulillah ini kalimat tobat sudah puluhan ribu nyampe dah, nyangsang ke Jelupang ke kita. Itu kan bahasanya Nabi Adam. Nabi Adam hidupnya kapan?
puluhan ribu yang lalu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dalam hadis, siapa yang membaca ini di Arafah, itu semua dosanya Allah ampuni. Ya. Karena kita, mungkin saya pernah menyampaikan tentang kronologis, ya, bagaimana Nabi Adam diturunkan lalu pengen ketemu istrinya, kan gitu. Maka di ayat 38-nya ini jelas ini. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua, Nabi Adam dan istrinya, dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku, ya, kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut dunia, ya, takut neraka pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati karena ada iman. Ciri orang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia punya rasa takut yang natural, tapi yang natural itu dikalahkan rasa takutnya dengan iman. Jadi Nabi Adam kan diturunkan, tapi misah. Nabi Adam diturunkan di India. India tahu Pak, dari Batu Ceper ngetan dikit dah ke bandara. Makanya saya pernah bilang, karena Nabi Adam kan ganteng, tingginya aja 60 hasta, 30 meter, gantengnya luar biasa Nabi Adam. Bahkan istrinya itu dalam riwayat ada dua wanita yang cantik di dunia ini, yaitu istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Hingga dulu Nabi Ibrahim pernah berbohong kepada Fir'aun, itu siapa? Saudara saya. Sebab kalau Nabi Ibrahim bilang itu istrinya, direbut. Fir'aun itu lenjeh banget. Nah, yang kedua yang cantik itu namanya Ibu Hawa. Itu kedua-duanya kalau dikolaborasikan, kecantikannya itu adalah kecantikan separuh wanita di dunia ini. Nggak bisa dibayangin ya. Ya memang tadinya di surga. Kalau ada wanita surga turun nih, kita lagi ngaji begini, pingsan semua bapak. Kecuali saya. Ya saya kan lagi ngaji lah, ilok pingsan. Jamaah yang saya muliakan, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Arab. Kita tahu dong bagaimana rasanya laki-laki pisah sama istri. Nah, masih pengantin. Jangan kata pengantin muda, abah aja nih, kalau umpamanya punya istri lagi masih pengantin ditinggal, orang resep. Nah, dipisah. Fitrahnya seorang laki-laki itu selalu pengen ada istri yang bisa melayani, kira-kira. Apalagi saya pernah sampaikan, walaupun simbol perempuan itu kelingking, ini kan simbolnya perempuan, kecil tapi kuat. Buktinya dia tidak pernah beli jamu kuat. Ada jamu kuat dibeli perempuan? Enggak. Kemudian punya 5 kelebihan yang kita nggak punya. Apa itu? 1, bisa mengatur uang. Uang 100.000 di tangan istri bisa 2 hari Pak belanja sayur buat makan bareng-bareng, sampai kucing kebagian pala bandengnya. Tapi abang bawa duit 100.000 ke teras kota, habis sejam. Lah orang minumannya secangkir 50.000. Rokok Samsunnya kan gitu ya. Perempuan 100.000 bisa 2 hari. Itu 1 kelebihan perempuan. 2, perempuan kalau ditinggal di rumah, mau seminggu, sebulan, setahun, rumah rapi. Udah coba kita laki-laki di rumah, jangan kata sebulan, 2 hari pe rumah udah spray kemana, termos kemana, kulkas kemana. Jadi jujur bae udah ngaku begitu. 3 kelebihan perempuan apa? Perempuan itu kalau ditinggal suaminya, anaknya pada sukses. Imam Ghazali itu yatim, sukses nggak beliau?
kon sukses-sukses lagi, julukannya apa? Hujjatul Islam. Coba itu. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau Hujjatul Islam Imam Abu Hamid, ulama luar biasa. Yatim dulunya. Imam Syafi'i yatim, Pak, bapaknya wafat. Kemudian siapa yang yatim? Syekh Abdul Qadir Jailani yatim. Nabi kita Muhammad yang mulia pun yatim. Perempuan ditinggal lakinya, anaknya pada sukses. Kenapa? Perempuan kalau ditinggal lakinya, yang dipikirin anaknya. Pak Haji kalau ditinggal bininya, yang dipikirin gantinya. Abah aja ketawa, no. Abah aja ketawa. Berarti akur ini, jujur aja begitu. Yang keempat, apa kelebihan perempuan? Maaf, kalau kita punya anak balita di bawah 5 tahun, ditinggal sama bini kita, anteng aja. Biar kata cerewet kek. Kadang-kadang kalau marah sambil nyubit pakai istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi anteng bocah kita. Tapi coba kita ngomong anak kita yang umur balita 5 tahun, gak usah seminggu, 2 jam aja ada yang penyok kali. Kadang laki-laki itu pakainya akal, sistematik, cepat bergerak. Kalau perempuan pakai perasaan. Yang kelima, kelebihan wanita apa? Kalau kemana-mana inget lakinya sama anaknya. Kalau laki-laki jarang-jarang. Buktinya apa? Perempuan kalau kondangannya 20.000, begitu tuan rumahnya ambil dah, bawai, dikandutin itu sampainya lebar. Udah ilok kita laki-laki bawa kue unti merengginang, cupar amat. Nabi Adam merindu ketika dipisah dengan istrinya itu. Lalu kemudian tadi bagaimana ya supaya bisa ketemu. Nah ternyata beliau ingat apa yang diajarkan Allah ini, Rabbana dhalamna anfusana. Beliau baca itu terus dalam riwayat sampai hampir 200 tahun gitu. Bayangin coba zikirnya itu, taubatnya luar biasa Nabi Adam itu. Nah kemudian Allah kemudian memberikan rahmat. Kenapa? Karena ada satu kaidah taubah atau al-istighfar yajlibu rahmah. Tobat atau istighfar itu yajlib, mancing yang namanya rahmat Allah. Maksudnya apa? Kalau sudah istighfar, kalau sudah tobat, rahmat include datang. Ya. Ada hadis bunyinya man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah jadikan baginya min kulli hammin faraja, pada setiap kekusutan pikirannya diberikan jalan terang. Wa min kulli dhiqin makhraja, pada setiap kesempitannya diberikan jalan keluar. Tapi yang paling saya demen di surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu tentang istighfar. Faqultu, kata Nabi Nuh, ketika aku berkata istaghfaru rabbakum, hai umatku, beristighfarlah kepada Allah kalian semuanya. Istaghfar rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan lebat. Hujan itu salah satu tafsirnya rahmat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak buat kalian harta dan anak, baik anak biologis maupun anak buah. Ya kan kaya orang kalau punya anak buah. Ya di perusahaan punya anak buah 1000, lah kan kaya berarti. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan sungai-sungai mengalir, simbol kesejahteraan, dan kebun-kebun yang hijau, ini juga simbol dari kesejahteraan. Nabi Adam istighfar, lalu turunlah rahmat. Apa? Lalu digerakkanlah hatinya, istrinya, untuk datang ke padang Arafah. Nabi Adam juga diilhamkan untuk datang ke Arafah, maka mereka bertemu di padang Arafah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha
khalidun. Ayat 39-nya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini siapa ya orang kafir maksudnya? Anak cucu Nabi Adam. Kan tadi Allah menyuruh Nabi Adam, kamu turun, nanti anak cucu kalian, wahai Adam, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang kafir. Sampai sekarang terbukti itu. Bahkan banyak yang kafir. Dari 7,8 miliar kita cuma 1,9 miliar. Ini fakta, ternyata benar. Dan resikonya jadi orang kafir satu aja. Apa itu? Di neraka kekal. Bapak tahu fasilitas neraka apa saja? Satu, apinya dibakar 3000 tahun. Jadi kalau bocor segede jarum Pak neraka, terus bocorannya kena bumi gosong semua Pak, segede jarum. Itu fasilitas pertama. Ada yang mau? Kemarin di lapas kelas 1 kebakaran aja, ngerinya luar biasa. Ada orang Sukabumi datang mau jenguk anaknya, namanya Slamet Wijayanto, bapaknya Khairuddin. Anaknya udah dihukum 5 tahun di lapas di Tangerang. 3 bulan lagi mau keluar, ditengokin meninggal, dia nangis dia. Nggak ada yang tahu ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, surah Luqman 34. Tidak ada satu pun manusia tahu di bumi mana dia mati. Ya orang Sukabumi meninggalnya di lapas. Jadi fasilitas neraka satu itu. Yang kedua, fasilitas neraka apa? Dikasih minuman, karena di neraka itu aus. Tapi minumannya luar biasa Pak, lah bukan bandrek. Minumannya adalah air yang mendidih dan mohon maaf, darah yang membusuk. Kita jangan kata minum dah, nyium aja jarak semeter, darah yang membusuk. Ya udah kayak orang kayak ibu emak lagi nyidam, lagi kenceng-kencengnya oe-oe le minum. Tapi karena aus diminum. Karena di sana kan Malik Yaumiddin, kita tidak punya otoritas apapun, semua disetting oleh Allah, maka tidak bisa bergerak sendiri di neraka ini. Kalau dia haus diminumin, datang sendiri. Sama dengan di surga. Nah di surga mah buah bukan kita metik, lah dia datang sendiri. Buahnya di bawah, habis petik ada lagi. Itu buahnya. Bininya bagaimana? Azwajum mutahharah. Mohon maaf, habis campur lah gadis lagi. Pak Haji mah paling yang ngalamin gadis kan sekali kan. Dulu kan dia waktu masih muda. Lah kalau di surga mah tiap hari. Jadi fasilitas neraka itu luar biasa. Apa namanya? Minumannya itu. Makanannya apa? Fasilitas neraka. Lapar Pak di sana, laparnya luar biasa, lebih lapar dari di dunia. Dikasih makanannya apa? Zakum. Dalam riwayat zakum itu besi baja yang dibakar 3000 tahun. Lumayan tuh dikeletakin tuh. Apakah hancur? Yang keempat, fasilitasnya apa? Di sana ketika orang masuk kagak ada yang namanya istirahat sedetik pun, nggak ada penderitaannya. Ya kalau di dunia kan semenderita-menderita, umpama kata tinggal di LP kan ada isoma, istirahat, sholat, makan adalah. Saya dulu 4 tahun ngajar di LP, ngajar Iqra, muridnya Jarimah tuh dulu. Kenal Jarimah nggak? Ratu Ekstasi. Saya ngajarin Iqra. Ya ada namanya isoma, ada olahraga, ada namanya pembinaan spiritual lengkap. Lah di neraka sedetik saja tidak ada istirahatnya. Yang kelima, fasilitasnya di sana ditemani oleh syarrul khalqi, makhluk yang paling ganas, yang tidak pernah kompromi, gak kenal suap apalagi. Mau malaikat Malik disuap, Malik ringanin apa hukuman? Gak butuh, kata Malik. Orang doyan saya katanya. Kira-kira begitu. Jadi jamaah yang saya muliakan, ayat 38 ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir, anak cucu Nabi Adam, ternyata benar banyak hari ini.
Karena Allah sudah mengatakan nanti anak cucu kalian Adam bakal yang kafir. Konsekuensi orang kafir satu saja, neraka selama. Makanya kasihan, pertama doain kalau ada orang kafir, ya Allah beri hidayah mereka. Apalagi orang yang kita kenal, kasih dia hidayah, kasih dia doa. Tapi jangan didoain ampuni dia, nggak boleh. Jangan sembuh makan jagung, kagak nyambung, bung. Doanya beri dia hidayah. Ya. Saya mungkin pernah cerita, saya punya mahasiswa itu pinternya bukan main, orang non muslim, tapi dia minta izin ke saya untuk ikut mata kuliah agama Islam. Saya bilang, kok kamu mau ikut? Iya, saya mau ikut aja, Pak Gubron katanya. Benar. Ini nggak maksa loh, enggak. Singkat cerita, begitu ujian akhir semester paling tinggi nilainya dia. Lah saya keder, Pak. Kan saya kudu adil, bagaimanapun emang faktanya begitu. Dalam hati saya, ini nih, saya mau ajak diskusi dia nih, mudah-mudahan dia dapat hidayah, kira-kira gitu kan. Begitu saya tanya, ribut ya, kamu memandang saya itu bagaimana? Dan orang Islam, maaf Pak Gubron jangan tersinggung. Enggak apa, Bapak di mata saya adalah domba tersesat. Bujuk buneng, saya bilang. Ulah kagak jadi dah, udah sudah udah. Agak jadi. Rupanya kita justru malah disesatkan oleh orang non muslim. Ya kita harus hormati, emang keyakinannya kudu begitu. Ayat berikutnya, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepada Allah. Apa maksudnya ini janji? Bani Israel itu udah janji di dalam kitab Taurat dan Injil, mereka akan beriman kepada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Lah begitu Nabi Muhammad diangkat, ingkar dah mereka, kagak mau beriman sama Nabi Muhammad. Padahal mereka kenal benar. Makanya diingetin sama Allah, ya Bani Israel, ingat janjimu penuhi dong. Ingat nikmatku, kalian kan nabi-nabi banyak itu dari kalian. Tapi faktanya kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul terakhir, mereka nggak mau. Ya pilihan mereka, terserah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.